Bab 1473. Siapa yang lebih lihai antara kamu dan si pengembara? Gadis darah. Apa yang pertama kali terpikir oleh warrior yang? Istana Alam Baka. Dia langsung teringat Istana Alam Baka. Merasa darahnya akan meledak, warrior yang buru-buru berteriak, Istana Alam Baka, kakak kedua, orang sendiri. Kakak kedua. Di samping warrior yang, Belinda Lian menatap warrior yang dengan curiga. Apakah warrior yang kenal gadis darah? Suaranya terdengar, hening sejenak, darah warrior yang dan Belinda Lian tiba-tiba tenang. Menyadari adegan ini, warrior yang menarik napas lega. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa pihak lain mungkin adalah saudara perempuan kedua Istana Alam Baka, tetapi dia tidak yakin. Tapi sekarang, dia yakin. Datang kemari. Pada saat ini, di kejauhan, suara dingin tiba-tiba datang. Sangat dingin. Itu sangat dingin, seperti gudang es yang telah disembunyikan selama ribuan tahun tiba-tiba terbuka, membuat orang merasa kedinginan. Kakak kedua ini jelas bukan orang yang baik. Warrior yang bergumam di hatinya, suara ini sedikit meresap, tetapi tampaknya semua orang Istana Alam Baka tidak baik. Gadis buta masih lumayan, temperamennya sedikit lebih lembut. Pergi. Pada saat ini, Belinda Lian bertanya, bisakah kamu melarikan diri? Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, ayo pergi. Dengan itu, dia berjalan menuju kejauhan. Di samping, Belinda Lian melihat ini dan langsung mengikuti. Seperti yang dikatakan warrior yang, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Meskipun dia Master Alam Yin Yang, ada Master Alam Yin Yang yang lemah dan ada yang kuat. Selain itu, beberapa orang tidak dapat mengukur kekuatan mereka berdasarkan alam. Sama seperti si pengembara asli, ketika dia datang, dia adalah seorang tingkat dewa lanjutan, tetapi dia mampu membunuh Master Alam Yin Yang. Kamu kenal dia? Belinda Lian bertanya di jalan. Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalnya, aku hanya kenal saudara perempuannya, semua orang termasuk kenalan. Tidak heran. Belinda Lian sedikit mengangguk, lalu berkata, untungnya kalian saling kenal. Kalau tidak kita akan mati hari ini. Dia ganas. Tanya warrior yang. Tidak hanya ganas. Belinda Lian menggelengkan kepalanya, sangat ganas, sangat mendominasi. Begitu dia masuk, dia mencari monster siluman terkuat di sini. Tahukah kamu apa yang dia katakan? Dia suruh orang berguling pergi. Warrior yang. Tentu saja orang tidak akan berguling pergi. Belinda Lian berkata, lalu dia mengisap darah pihak lain. Orang itu juga sangat sial. Dia dianiaya oleh si pengembara sekali, tetapi si pengembara tidak membunuhnya. Namun, dia tetap tidak lolos dari kematian. Warrior yang menggelengkan kepalanya, menyinggung siapapun tidak masalah, malah menyinggung Istana Alam Baka. Kekuatan keluarga yang tidak begitu jelas baginya, bagaimanapun, dia tahu bahwa Istana Alam Baka tidak memiliki orang yang sederhana. Tak lama kemudian, warrior yang dan Belinda Lian berhenti. Tidak jauh di depan mereka, ada wanita yang duduk bersila. Sang wanita berambut merah, bukan, itu bukan rambut. Warrior yang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah darah, rambut terbuat dari darah. Selain itu, sang wanita mengenakan gaun berwarna merah darah, begitu pula gaun ini juga terbuat dari darah. Penampilan sang wanita sangat cantik, tidak lebih buruk dari siapapun yang pernah dilihatnya, tetapi ada sedikit rasa dingin di wajahnya, tatapan yang tidak boleh didekati oleh siapapun. Melihat sang wanita,
Belinda Lian ekspresinya sangat serius. Gadis darah. Di sini, dia adalah tabu, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di wilayahnya, yang melakukannya sudah mati. Saat itu gadis darah tiba-tiba membuka matanya dan menatap warrior yang. Saat melihat mata gadis darah, wajah warrior yang tiba-tiba berubah, karena di rongga mata gadis darah, kedua bola mata itu ternyata adalah bola darah. Bola darah yang mengkristal dari darah. Dia ini sama sekali tidak berbeda dengan dirinya ketika mengaktifkannya niat membunuh. Mata gadis darah jatuh pada warrior yang, beri aku satu penjelasan. Warrior yang berpikir sejenak, lalu dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan tiba-tiba, dadanya naik turun dengan hebat, dan tak lama kemudian, sebuah batu keluar dari tangannya. Batu ini, tentu saja, adalah batu penambal langit. Tidak ada yang dilakukan gadis darah, batu penambal langit terbang langsung dari warrior yang ke tangannya. Melihat batu di depannya cukup lama, gadis darah kemudian menatap warrior yang, adik keempat, dia benar-benar memberikannya padamu. Adik keempat dia berhasil, kan? Warrior yang mengangguk, dia benar-benar sudah menguasai fisiknya. Saat aku berpisah dengan mereka, mereka bilang mereka mau mencarimu. Sukses. Mendengar kata-kata warrior yang, gadis darah ekspresinya sedikit melunak, dan dia melirik warrior yang, batu penambal langit ini adalah harta milik adik keempat. Jika bukan karena memiliki hubungan baik denganmu, atau dia terlalu banyak berhutang budi padamu, dia tidak akan memberikannya untukmu. Aku sangat penasaran, ceritakan kisah mereka. Warrior yang mengangguk, lalu perlahan berbicara tentang Hades dan yang lainnya. Ketika warrior yang berbicara tentang Hades dan yang lainnya, gadis darah ekspresinya berangsur-angsur melunak. Tetapi ketika dia berbicara tentang dunia besar, gadis darah ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin lagi. Setelah beberapa lama, niat membunuh yang dingin muncul di mata gadis darah. Dunia besar, ketika aku pergi ke dunia besar, aku pasti akan membunuh semua orang yang menyerang kami semua. Aku ingin membunuh mereka semua, dan bahkan memutuskan jalan reinkarnasi mereka. Kelopak mata warrior yang melonjak, kakak kedua ini pemarah. Dengan lambaian tangan giok gadis darah, batu penambal langit jatuh ke tubuh warrior yang, kekuatan kamu terlalu lemah, jangan lari-lari di masa depan, di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, aku ingin keluar. Tidak boleh sekarang. Gadis darah menggelengkan kepalanya sedikit, jika kamu datang ke sini setahun yang lalu, aku bisa mengirimmu keluar, tapi sekarang tidak. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Karena seseorang akan datang membunuhku, jadi aku harus menyimpan kekuatanku, kata gadis darah. Mendengar kata-kata gadis darah, ekspresi warrior yang dan Belinda Lian berubah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Seseorang akan membunuh gadis darah. Di sini, siapa yang berani membunuh gadis darah? Siapa itu? Tanya warrior yang. Gadis darah berbisik, siapa lagi? Orang-orang dari dunia besar, tanya warrior yang. Gadis darah mengangguk kecil. Mereka berani turun ke dunia bawah. Warrior yang berkata, apakah mereka tidak takut akan ditekan oleh jalan surga ketika mereka turun? Yang datang adalah Master Alam Reinkarnasi. Gadis darah berkata dengan suara rendah, jadi, dia juga Master Alam Yin yang ketika turun ke sini, dan dia bukan Master Alam Yin yang biasa. Master Reinkarnasi. Mendengar itu, warrior yang dan Belinda Lian ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Mereka tidak menyangka bahwa Master Reinkarnasi akan datang untuk membunuh gadis darah.
Diam sekejap, warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa mereka tidak turun langsung saat itu, dan kemudian pergi untuk membunuh kakak ketiga dan yang lainnya. Jika mereka turun, dengan kekuatan kakak ketiga dan yang lainnya saat itu, mereka pasti tidak sanggup menangkis. Mereka tidak berani. Gadis darah berkata, mereka takut padaku dan kakak perempuan tertua. Setelah Master Reinkarnasi turun dan ditekan ke alam Yin Yang, mereka akan mati. Lalu kenapa mereka berani turun sekarang? Tanya warrior yang lagi. Selain warrior yang, melihat warrior yang terus bertanya, Belinda Lian sedikit kaget, karena warrior yang tidak tahu kengerian gadis darah. Gadis darah terkenal kejam di sini, tapi bagi warrior yang, selalu ada pertanyaan yang harus dijawab. Ini membuatnya sangat penasaran. Padahal, ini juga normal, mencintai anggota keluarga sendiri. Gadis darah menerima warrior yang, makanya dia memperlakukan warrior yang seperti ini. Diam sekejap, gadis darah berkata, karena aku akan mencapai alam reinkarnasi. Ini adalah saat yang kritis, dan ini waktu terbaik untuk membunuhku. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Jadi, saat ini, aku tidak bisa merobek ruang di sini untuk mengirim kamu keluar. Mudah untuk merobek ruang, tetapi itu akan menarik mata itu. Aku tentu saja tidak takut sebelumnya, tetapi sekarang, jika mata itu menembak ke arah aku, itu akan sangat buruk bagi aku. Mengerti? Warrior yang mengangguk. Pada saat ini, gadis darah berdiri perlahan, tidak butuh waktu lama, 10 hari, kamu bisa keluar. Tentu saja, mungkin juga mati. Kamu akan mencapai alam reinkarnasi dalam 10 hari. Tanya warrior yang. Gadis darah mengangguk kecil, alasan mengapa aku datang ke tempat ini adalah untuk mendapatkan buah iblis darah di sini. Benda ini dapat memperbaiki luka aku dan meningkatkan kekuatan aku. Sekarang cedera dan kekuatan aku telah pulih sekitar 70%. Saatnya keluar. Mendengar kata-kata gadis darah, Belinda Lian dari di samping tercengang, ternyata gadis darah ini masih terluka. Artinya, ketika dia datang ke sini, dia terluka parah. Namun, dia masih membunuh monster siluman terkuat di sini. Tahukah kamu, monster siluman itu adalah puncak dari alam Yin Yang. Jika dia tidak terluka dan berada di puncaknya, seberapa menakutkan itu. Nyatanya, bukan hanya Belinda Lian, warrior yang juga kaget kali ini. Dia bahkan tidak menyangka gadis darah ini terluka. Memikirkan hal ini, mata warrior yang tiba-tiba menyala, luka macam apa yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Segera, dia buru-buru berkata, aku bisa menyembuhkan luka, dan luka apapun bisa disembuhkan. Gadis darah menggelengkan kepalanya pelan, cedera ini bukan luka biasa, dan benda asing tidak bisa diobati sama sekali. Aku benar-benar mungkin bisa mencobanya, kata warrior yang serius. Bagaimanapun, sampai sekarang, kecuali umur yang tidak bisa dipulihkan, sepertinya tidak ada luka yang tidak bisa dipecahkan oleh energi ungu kosmik. Gadis darah menggelengkan kepalanya, terluka oleh kekuatan reinkarnasi, tidak terlihat dan tidak berwujud, sederhananya. Aku masih ingin mencobanya. Warrior yang berkata dengan sangat serius, biarkan aku mencoba, oke. Gadis darah menatap warrior yang beberapa detik dan berkata, kalau begitu cobalah. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, maaf, aku lancang. Dia meraih lengan gadis darah, lalu perlahan-lahan mengirimkan energi ungu kosmik ke dalam lengan gadis darah. Saat dia merasakan energi ungu kosmik, wajah gadis darah tiba-tiba berubah,
dia memegang lengan warrior yang dengan punggung tangannya. Energi hitam apa ini? Warrior yang tersenyum dan berkata, energi hitam spesial. Gadis darah meliriknya, tanpa bertanya, dia sedikit mengangguk, aku butuh banyak energi hitam ini, banyak. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, untuk sementara kamu bisa menunda terobosan ke alam reinkarnasi, terobos saja setelah cederanya sembuh. Dengan cara ini, akan jauh lebih aman. Bukan. Tidak bisa. Gadis darah menggelengkan kepalanya, demi pulih dari cedera, aku sudah tekan terlalu lama. Sekarang, aku akan hancur jika terus ditekan lagi. Tapi, dengan energi hitam kamu, dalam 10 hari, luka aku seharusnya bisa sembuh setidaknya 90%. Ini tidak apa-apa. Warrior yang mengangguk, kalau begitu dalam 10 hari, aku akan mengobatimu secara khusus. Gadis darah melirik warrior yang, lalu mengangguk. Pada saat ini, warrior yang sepertinya memikirkan sesuatu, dia menatap gadis darah, omong-omong, siapa yang lebih baik antara kamu dan si pengembara itu? Mendengar itu, gadis darah terdiam. Bersambung.